Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi penjelasan visual kita. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah ngebahas tuntas soal si pagar pelindung yang kokoh alias huruf H, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang beda banget. Kita bakal ngomongin huruf yang paling ramping, paling simple, tapi ya bisa dibilang paling egois sekaligus paling penting dalam hidup dan bangsa kita. Betul banget, hari ini kita fokus ke huruf I. Coba deh jujur, seberapa sering sih kalian dulu ditegur sama guru gara-gara lupa naruh titik di atas huruf I kecil? Hayo ngaku, ini tuh kesalahan kecil yang umum banget kan? Tapi, di balik teguran simple itu, kalian pernah kepikiran gak sih dari mana sebenarnya asal-usul huruf lurus bertitik ini? Oke, mari kita selami materinya. Percaya nggak percaya nih, ribuan tahun yang lalu, huruf yang kita kenal sekarang ini tuh sama sekali nggak punya titik, nggak lurus, dan bahkan bukan berupa garis. Awalnya, huruf ini tuh digambar sebagai sebuah tangan manusia. Seriusan, kok bisa ya sebuah gambar tangan berevolusi jadi cuma satu garis lurus yang ramping? Nah, mari kita lihat gimana bentuknya berubah melintasi zaman. Transformasi fisik huruf I ini ternyata makan waktu sampai ribuan tahun loh. Semuanya dimulai dari sebuah piktogram sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang terus diadaptasi sama bangsa Fenisia sampai akhirnya disederhanakan secara drastis sama peradaban Yunani ratusan tahun kemudian jadi garis vertikal tunggal yang kita kenal sekarang. Jadi ceritanya berawal di masa Semit kuno, sekitar 4000 tahun yang lalu lah. Perjalanan ini dimulai dengan sebuah piktogram yang disebut yod atau yat. Nah, dalam bahasa Semit kuno, yod ini secara harfiah itu artinya tangan atau lengan. Dan kalau kita lihat visual aslinya, itu benar-benar ngegambarin bentuk tangan manusia secara lengkap. Sampai bagian lengan bawahnya juga kelihatan jelas. Poin krusialnya di sini adalah piktogram awal ini bukan cuma gambar harfiah biasa. Buat orang-orang di zaman kuno, tangan itu adalah simbol emosional yang kuat banget. Tangan itu mewakili kerja, kekuatan, dan aksi. Ini kan cara utama manusia berinteraksi sama dunianya ya. Lewat tangan kita ngebangun sesuatu, menyentuh, dan ngasih sesuatu. Jadi akar utama dari huruf I ini sebenarnya berpusat pada produktivitas dan kehadiran nyata manusia. Perjalanan visualnya ini brilian banget pas berevolusi. Jadi bangsa Fenisia tuh ngambil gambar tangan tadi dan nyederhanain bentuknya jadi garis berliku yang agak mirip huruf Z miring atau kayak kilatan petir kecil gitu deh. Di masa ini, bunyi hurufnya tuh masih kedengeran kayak huruf Y, persis kayak di kata yoyo. Terus, masuklah bangsa Yunani. Orang Yunani kan emang suka banget ya bikin segala sesuatu jadi simple dan estetik. Mereka buang tuh semua lekukan lengannya. Dipangkas habis sampai cuma nyisain satu garis vertikal lurus yang bersih dan mereka namain itu iota. Habis itu, bangsa Romawi ngadopsi bentuk iota ini secara utuh ke abjad Latin mereka. Tapi, ada satu keunikan sejarah yang menarik banget nih. Di zaman Romawi kuno, huruf I itu dipakai buat mewakili dua bunyi sekaligus, yaitu bunyi I dan bunyi J. Maksudnya gimana? Berarti, nama-nama Romawi yang terkenal, kayak Julius, itu awalnya ditulis pakai huruf I, dan dibacanya beneran tegas, Iulius. Huruf I dan J itu pada dasarnya ibarat kembar siam dalam alfabet kita, yang baru benar-benar dipisah secara resmi berabad-abad kemudian loh. Nah, ngomong-ngomong soal bentuk, ini ngebawa kita ke sebuah misteri tipografi yang sering banget kita anggap remeh. Gini ya, kalau huruf I warisan dari bangsa Yunani dan Romawi itu cuma sebuah garis lurus yang tegak, dan huruf I kapital zaman sekarang juga murni nggak ada titiknya, terus dari mana datangnya titik pada huruf I kecil? Kenapa sejarah ngerasa perlu banget nambahin titik di situ? Coba deh kalian bayangin hidup di abad pertengahan. Lihat nih kata minimum yang ditulis pakai gaya tulisan tangan kursif gotik yang tebal dan rapet banget. Kalau nggak ada titik sama sekali, kata itu beneran cuma kelihatan kayak barisan pagar vertikal. Deretan garis lurus yang super ngebingungin dan nyaris nggak bisa dibaca, soalnya huruf I-nya nyampur sempurna sama lekukan huruf U, M, dan N. Puyeng kan bacanya? Buat mecahin kebingungan visual yang luar biasa ini, para juru tulis zaman itu akhirnya nemuin solusi desain yang cerdas banget. Mereka mulai nambahin satu coretan kecil atau titik tepat di atas huruf I kecil itu. Tujuannya ya biar langsung nonjol dan gampang dibedain dari deretan garis vertikal yang lain. Dan kalian tahu nggak, titik kecil penolong ini ternyata punya nama resmi dan teknis loh di dunia tipografi, namanya titel. Keren ya? Dari yang awalnya cuma sekedar coretan buat ngehindarin kebingungan, huruf I ternyata bawa muatan filosofi yang dalam banget sampai hari ini. Dalam bahasa Inggris, I itu berarti aku, yang jadi pusat dari kesadaran dan identitas diri. Di bahasa Indonesia pun sama, huruf I ini jadi fondasi buat kata-kata yang maknanya besar banget. Dia adalah awal dari kata ilmu, imajinasi, dan juga integritas. Bentuknya yang tegak lurus itu
Kalau dipikir-pikir, seolah ngingetin kita buat selalu berdiri kokoh dengan prinsip yang teguh. Ibaratnya tuh kayak kecil-kecil cabai rawit lah. Walaupun huruf I ini huruf yang paling tipis di antara alfabet yang lain, dia sama sekali nggak boleh diremehin. Tanpa huruf I, kata-kata hebat kayak Indonesia atau inspirasi nggak bakal pernah terbentuk. Bayangin aja, satu kalimat utuh bisa kehilangan seluruh maknanya cuma gara-gara dia nggak ada. Sebelum kita tutup sesi bedah materi kita kali ini, aku punya satu pertanyaan nih buat kalian. Coba dipikirin ya, apa satu kata berawalan huruf I yang paling ngambarin diri kalian saat ini? Apakah inovatif, imut, atau jangan-jangan idealis? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, di kesempatan berikutnya, kita bakal ngebahas saudara kembar huruf I yang tadi sempat kita singgung, yang berpisah dan akhirnya jadi huruf paling mudah di abjad kita, huruf J. Terima kasih udah belajar bareng hari ini, dan ingat, jangan pernah lupa naruh titik di atas huruf I kecil kalian. Sampai jumpa!